Shalom teman-teman semua. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih terus menyertai, terus memelihara kita sampai hari ini. Amin. Amin. Dan saya ucapkan buat setiap kita selamat tahun baru 2021, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, di awal tahun ini mari sama-sama kita terus membawa hidup kita, bawa hati kita untuk semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan, kita terus beribadah kepada Tuhan, dan melalui ibadah komisi pemuda ini, saya mengajak setiap kita untuk terus merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk terus mempersiapkan diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama di dalam ibadah komisi pemuda ini, kita siapkan hati setiap kita untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi bejananya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Syukurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Tuhan, jadikan setiap kami sebagai bejana-Mu, bejana yang bisa, bejana yang siap untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau hidup kami mau masa muda kami, masa muda yang penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan melalui hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan ini kami di dalam ibadah ini, ibadah Komisi Pemuda, kami terus mau memuji Tuhan, kami terus mau menyanyi buat Tuhan, karena kami punya sukacita yang ilahi, sukacita yang dari Tuhan sendiri, sukacita yang karena Tuhan telah menebus kami, telah mau hadir ke dalam dunia yang hina ini dan menyelamatkan setiap kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom teman-teman semua. Shalom. Sekali lagi shalom teman-teman muda. Shalom. Saya ucapkan buat setiap kita selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap kita semua di tahun 2021 ini kita lebih lagi punya sukacita di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan telah menebus setiap kita, Tuhan telah hadir buat setiap kita di dalam dunia ini karena Dia mengasihi setiap kita. Amin. Amin. Saya mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri dan kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di
Kau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau siapkan hati setiap kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Hadirkan ketenangan, tak bisa dunia berikan. Dan Kau hapus kesalahanku, harganya pengorbanan, berikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau pegang hidupku dan
Kau hapus kesalahanku, harganya pengorbanan yang berikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, karena ku berserah kepadamu. Selamanya kau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya kau setia. Oh, your presence never leaves me, and will never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and will never forsake me. Pada hambanya dipersilakan. Halo, shalom kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kita memasuki tahun 2021 ini. Sebuah tahun yang penuh dengan misteri ke depannya. Namun percayalah, optimislah bahwa Dia adalah Tuhan yang setia akan memimpin langkah Anda dan saya. Kita terus berjalan bersama dengan Dia. Kita akan merenungkan tema kita, Are you fine? Apakah engkau baik? Sebelum itu kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami melewati sebuah tahun yang penuh dengan gejolak dan saat ini kami sudah berada di tahun 2001 awal. Kami bersyukur, kami menyerahkan
supaya perjalanan kami ke depan, kami tetap boleh baik karena Tuhan baik kepada setiap kami. Terima kasih di dalam renungan ini biar Engkau yang boleh menolong hamba-Mu menyampaikan isi kebenaran yang boleh meneguhkan setiap kaum muda untuk berjalan sepanjang tahun ini. Kami baik karena ada kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, sekali lagi ya saya mengucapkan selamat tahun baru, belum terlambat rasanya. Ya baik secara pribadi maupun keluarga, selamat tahun baru dan kita sedang berjalan di tahun baru. Baik, sekali lagi tema kita adalah Are you fine? Ini bukan sebuah pertanyaan sesungguhnya ya. Namun sebelum kita merenungkan tema ini kita harus kembali baik dan tidaknya kita kembali kepada apa? Firman Tuhan. Saya mengajak kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-18. Seharusnya di pasal yang ke-18 ini kita akan baca keseluruhan pasal. Namun berkaitan dengan teks kita atau berkaitan dengan tema kita. Kita hanya baca 2 ayat, yaitu Lukas 18 ayat 18 sampai 19 saja. Dalam bahasa Indonesia demikian. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ke-19, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, are you fine ini sekali lagi bukan sebuah pertanyaan, melainkan sebuah jawaban. Kenapa Anda menjawab baik kalau ditanya? Biasanya kalau orang bule di budaya barat ya, atau negara yang berbahasa Inggris, kalau ketemu teman selalu ditanya, "How are you today?" Apa kabar hari ini? Itu adalah di budaya barat. Tapi di budaya timur, khususnya di kalangan orang Chinese, selalu ditanya, "Kamu udah makan belum?" Kalau waktu saya pelayanan di Medan, di Batam, selalu tiap hari ya, kanan kiri itu karena ada kami tinggal di ruko, orang bertanya, "You siapa lo boy? Kamu udah makan belum?" Kalau kita tanya sesama orang kayak gitu ya, "Nyisit pau mang." Itu pertanyaannya. Dan berarti di sini ada 2 konsep budaya hidup. Orang barat tanya kabar baik. Orang timur menanyakan, "Kamu sudah kenyang belum?" Nah, ini 2 hal yang berbeda. Kita kembali ke teks kita. Kalau kita menjawab baik, alasan baik itu kenapa baik? Ya, saudara, untuk menjawab ini kita baik, kebaikan ini kita tidak bisa mengenakan kebaikan dalam konsep atau paradigma atau budaya manusia. Karena itu sangat subjektif dan terbatas. Untuk ini, kita harus kembali melihat maksud teks kita. Khususnya di Lukas 18 ayat 18 dan 19. 2 ini akan kita kupas secara cepat dan ringkas. Saya harap saudara memperhatikannya dengan baik-baik ya. Di situ ada PowerPoint, mungkin nanti bagian ini bisa dimasukkan juga, saudara bisa koreksi ya. Ya, kita akan melihat yang pertama. Yang pertama, yang dimaksud kebaikan oleh pemuda ini dalam konteks teks kita adalah atas dasar menjalankan hukum-hukum agama agar kelihatannya saleh dan rohani. Itu yang dimaksud baik. Pemuda ini dia ingin menguji Yesus. Dia seolah-olah menganggap aku ini loh sudah baik. Semuanya sudah saya jalankan, apalagi yang kurang guru. Gua ini orang baik. Nah, seringkali di gereja juga sebagai pemuda kita merasa kita sudah cukup baik, sudah cukup pintar dari orang tua kita dan sebagainya. Ini bukan kebaikan yang dimaksud oleh Yesus. Tetapi ini konsep manusia selalu seperti itu. Aku lebih baik dari dia. Walaupun aku ini jelek-jelek, aku ini lebih baik sedikit lah dari dia gitu. Seperti itu. Seringkali. Karena ini adalah natur manusia yang berdosa. Tidak mengakui kejelekan dirinya sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan baik oleh pemuda ini atau pertanyaan kepada Yesus adalah standar yang dipakai oleh pemuda itu merupakan standar kebaikan manusia yang dapat dilihat oleh mata dan sangat subjektif. Artinya sangat subjektif yaitu tadi, aku ini udah baik, Yesus ini apa yang kurang? Seolah-olah itu dia bukan meminta,
kepada Yesus, tetapi dia mau menginginkan konfirmasi dari seorang guru agung menyatakan bahwa dirinya adalah baik seperti itu. Maka Yesus mengatakan, mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya Allah saja. Karena standar yang dipakai itu adalah kebaikan menurut nilai dan konsep budaya manusia ataupun agamawi manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus menolak disebut baik dengan standar kebaikan pemuda kaya yang merasa sudah sempurna. Yaitu tadi, oleh sebab itu kita sebagai anak muda jangan terlalu menganggap dirinya the best, lebih pintar dari orang tua kita. Saudara, anak muda sekarang itu boleh pintar secara pengetahuan. Oke, dia lebih maju secara teknologi, main HP dan sebagainya. Bahkan anak yang belum mempelajari hal teknologi pun bisa otak-atik itu HP yang canggih, termasuk anak saya juga. Kalau HP saya ada program, ada masalah, selalu dia yang perbaiki, termasuk laptop dan yang lain-lainnya. Tetapi di tengah-tengah kondisi kemajuan yang dimiliki oleh anak muda, tapi jangan lupa loh, ada satu hal yang belum mereka capai, yaitu pengalaman bagaimana menyikapi dan berjuang menata hidup ini jauh lebih baik, itu mereka belum sampai ke situ. Sedang berjuang. Oleh karena itu, saya mengharapkan setiap pemuda GKJ dimanapun Anda berada, khususnya GKJ Tambora ini, kita belum sempurna. Jangan merasa kita sudah sempurna. Kebaikan yang kita rasakan, kita merasa kita sudah mampu, tapi ingat, pepatah Tionghoa mengatakan di atas gunung ada gunung, gitu ya. Masih ada yang lebih tinggi. Oleh karena itu kita harus kembali berdasarkan standar kebaikannya Tuhan yang harus dikenakan ke dalam diri kita. Ya, jadi Yesus menolak disebut baik dengan standar kebaikan pemuda kaya karena dia merasa dia sudah sempurna. Tidak, kita jangan merasa kita sudah hebat, tapi kita perlu menghormati orang tua kita. Kita perlu menghormati senior kita, walaupun mereka banyak keterbatasan. Tapi ada satu nilai pengalaman hidup yang perlu Anda dan saya belajar dari mereka. Yaitu nilai-nilai hidup yang berdasarkan standar kebenaran firman Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, artinya standar kebaikan manusia itu sangat subjektif, jauh dari standar Allah. Artinya apa? Kita bilang kita baik, belum tentu kita baik. Ya kan? Coba kalau kita disuruh ujian esai, ya, kita merasa kita udah baik, dapat nilai 6. Kita udah ngomong gitu ya, panjang lebar gitu ya, sampai mau berapa lembar kertas, nilainya cuma 6. Sementara teman kita isinya setengah halaman, dapat 8 plus atau B plus, hampir mencapai A. Kita ngamuk-ngamuk, kenapa? Merasa dirinya kita jauh lebih baik. Ya, kita merasa jawaban saya lebih baik, saya menguraikan panjang lebar, dia cuma pendek gitu dapat nilainya tinggi. Nah, ini adalah yang disebut subjektif dan jauh dari standar Allah. Standar Allah tidak ada demikian. Oleh karena itu, Yesus di sini sedang berbicara semua kebaikan itu karena kebaikan Allah, bukan karena kita itu baik gitu ya. Kita fine. Kenapa kita bisa fine? Karena ada kebaikan Allah. Allah itu baik, ya. God is so good. Itu Allah itu yang baik. Ya. Yang kelima, segala nilai kebaikan itu harus berdasarkan standar kebaikannya Allah. Jadi kalau saudara mau nilai saudara baik atau tidak, mau menjelekin orang atau menggosipin orang, kita nilai kita. Kalau posisi kita seperti itu bagaimana? Dan kalau aku berada di posisi dia, apakah saya sanggup bertahan menghadapi kenyataan? Nah, ini perlu kita pikirkan. Sebab apa? Segala nilai manusia itu di bawah standarnya Allah. Dan standar Allah itu jauh lebih tinggi dibanding dengan segala standar. Baik itu nilai budaya, agama, ataupun paradigma daripada budaya manusia itu sendiri. Ini yang sangat subjektif. Oleh karena itu, segala kebaikan, kalau sekali lagi, Anda menjawab baik, tapi kebaikan itu harus diukur dari kebaikan Allah yang sudah Allah kerjakan di dalam diri Yesus Kristus. Itu perlu kita perhatikan. Ya. Nah,
Why you fine? Atau saya terjemahkan dengan alasan yang sederhana, apa alasannya Anda baik? Why you say you fine? Kenapa? Anda mengatakan Anda baik. Apakah Anda lebih ganteng? Apakah Anda lebih kaya? Apakah Anda lebih hebat? Apakah Anda lebih segala-galanya dan semuanya penuh dengan talenta? No, tidak. Tapi yang di sini alasan kita baik adalah berdasarkan firman Tuhan yang pertama. Kita perhatikan. Yang pertama adalah kebaikan Allah dalam Yesus Kristus mengembalikan kita pada posisi kita sebagai anak Allah. Itu penting. Anda fine, you fine karena apa? Posisi Anda dikembalikan yang seharusnya dibuang. Tapi melalui Yesus Kristus kita dikembalikan posisi kita. Hanya oleh karena anugerah Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Kita percaya, kita terima. Yohanes pasal 1 ayat 12. Barang siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Berarti Allah yang baik, Anda menjadi anak Allah, Anda tidak mungkin tidak baik. Benar nggak? Tidak ada papanya baik ngajari anaknya tidak baik. Seperti itu. Ya, itu yang pertama. Jadi kebaikan Allah dalam Yesus Kristus mengembalikan kita pada posisi kita sebagai anak Allah. Hari ini Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Tentu Allah yang baik, kita harus berperilaku yang baik. Ingat itu. Yang kedua, kebaikan Allah dalam Yesus Kristus membawa kita kembali kepada keselamatan. Tadi posisi kita jadi anak Allah. Kedua, kebaikan kita atau kita ini baik karena kita sudah memiliki anugerah. Chris, ya, kita diselamatkan. Kenapa saya baik? Karena saya dari lumpur dosa diangkat, dipanggil menjadi anak-anak Allah. Karena di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengutus Yesus yang datang ke dalam dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, peroleh hidup yang kekal. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saat ini keselamatan yang kita peroleh itu bukan mudah-mudahan, bukan nanti, bukan yang akan datang, tapi saat ini sedang dan yang akan datang kita sudah diselamatkan dan keselamatan itu pasti tidak akan tergeser, tidak akan hilang karena Allah yang setia memilih, dia bukan main-main memilih Anda dan saya. Oleh sebab itu Anda baik. Ya, keselamatan itu baik. Dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi Anda dan saya baik. Jadi perlu kita pertanyakan adalah saya anak Allah ya. Saya adalah orang yang diselamatkan. Kebaikan apa yang saya berikan kepada orang lain? Paling tidak melalui relasi kita, perilaku kita, di dalam berinteraksi dengan sesama kita. Kita ada satu nilai yang dilihat orang, oh ini berbeda. Ini ada sesuatu yang menarik. Walaupun menyebalkan gitu ya seringkali perilaku anak muda. Oh tapi ada satu nilai sisi. Kalau dilihat, oh ini jauh lebih baik ya walaupun agak badung anak ini mungkin ya seperti itu. Tapi saya berharap setiap anak muda dimanapun Anda berada dalam segala hal, berrelasi, berbisnis dan yang lain-lainnya. Anda harus baik, menunjukkan perilaku orang yang sudah diselamatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara ya, kita baik karena anugerah Allah yang menyertai kita, bukan orang yang melakukan Allah yang membenarkan kita. Kita lihat yang ketiga, ya yang ketiga di sini. Nah, ini penting sekali. Satu istilah yang menurut saya jarang dibahas di kalangan pemuda. Entah satu dua sebab apa saya tidak tahu, yaitu satu istilah yang saya harus pakai, kita akan belajar kembali karena ini adalah aset yang harus kita pelihara dan kita ingat. Yang ketiga, kita baik karena adanya the providentia of God. Apa itu providentia of God? Yaitu istilah ini adalah istilah teologi yang sangat mendalam, yang jarang dibahas dan jarang juga disinggung oleh gereja-gereja Injili akhir-akhir ini. Tetapi kita bersyukur hari ini, saya mau menyinggung bagian ini. Kalau berbicara tentang kebaikan, kita baik. Yaitu the providentia of God artinya
Apa? Artinya kita ini baik sampai saat ini, walaupun di tahun 2020, di awal tahun bulan ketiga pertengahan Maret, kita sudah dilanda suatu ketakutan, kita sudah dihinggapi suatu kecemasan, tetapi kita bisa melewati dengan berbagai liku sampai menutup tahun 2020 yang lalu. Sekarang kita berada di tahun 2021, masih hari yang kedua ini. Itu karena adanya pemeliharaan Allah yang sempurna. Itu istilah providensia of God. Atau providensia dari Allah. Dia yang setia memelihara dulu, itu dia memelihara. Jadi menyangkut 3 hal, ya, past, present, future. Artinya apa? Kalau berbicara tentang providensia of God, artinya Allah yang setia dulu. Sebelum kita diselamatkan, dia juga memelihara kita. Sesudah kita diselamatkan, dia juga memelihara kita. Jangan berbicara, oh Pak ada yang sudah pulang ke surga, memang saatnya dia pulang loh, jangan salahkan Tuhan. Ya, Anda dan saya pun suatu saat, ya mungkin berjalan di tahun entah kapan, kalau Tuhan bilang, udah pulang ya pulang. Gitu loh, kita nggak bisa ngomong karena itu kedaulatan Allah. Tetapi kita yang memasuki tahun yang baru ini, dulu Tuhan pelihara dan sekarang pun Tuhan sedang memelihara Anda dan saya. Itu yang disebut dengan the providentia of God dulu, sekarang. Sekarang itu kapan? Ya ini, kita sedang berjalan di tahun 2021 ini. Ya sedang. Dan yang akan datang, future. Jadi kapan? Ya kapan aja. Kalau kita bisa menutup tahun 2021 ini, berarti yang akan datang, selalu akan datang. Itu artinya apa? Penuh dengan harapan yang perlu Anda dan saya berjuangkan di dalam menata hidup Anda dan saya yang akan datang. Ini tugas setiap kita. Terlebih lagi tugas setiap anak-anak muda yang masih produktif harus kita kerjakan. Oke? Itu yang dimaksud dengan providentia of God, yaitu Allah yang baik memelihara dengan sempurna. Ya, yang keempat, kita ini baik. Kita baik ya karena ada kebenaran Allah yang terus menerus memproses setiap kita. Memproses dengan apa? Yaitu melalui cara pandang kita. Yaitu ada kebenaran Allah melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang tidak berubah. Bukan tidak pernah berubah ya. Kalau dalam konsep pernah berubah berarti suatu saat yang lalu yang akan datang dia akan berubah. Jadi Allah yang tidak berubah, dia adalah Allah yang, atau dalam bahasa kerennya itu adalah aksiomatik, yaitu Allah yang tidak berubah. Dia itu selalu konsisten. Kebenaran firman itu memproses kita. Untuk itu saya sangat mengharapkan setiap anak muda, waktu yang kita miliki perlu kita alokasikan untuk belajar membaca firman Tuhan. Karena itu adalah kebenaran yang akan merubah konsep kita. Kebenaran yang akan memperbaiki tingkah laku kita. Dan kebenaran itu akan mendidik kita. Sesuai dengan di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 itu. Karena segala kebenaran Allah yang diilhamkan akan mendidik, mengajar, merubah karakter kita. Sehingga kita yang adalah natur dosa kita karena nenek moyang kita sudah berbuat dosa. Dan kita ada dalam natur dosa dalam diri kita. Dengan kebenaran yang dikenakan ke kita. Kita akan diproses oleh kebenaran itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini sebenarnya adalah sebuah inti pengajaran dari kekristenan. Ya, kenapa? Karena inilah yang akan mengubah seluruh konsep, seluruh pola hidup kita, seluruh perilaku hidup kita. Kita akan lebih baik karena ada kebenaran Allah yang tidak berubah, yang selalu ada di dalam diri kita, yaitu melalui membaca, merenungkan, dan juga memperhatikan prinsip-prinsip rohani. Ini penting sekali. Jangan sampai kemajuan teknologi dengan hiburan yang begitu menggoda, terutama
film Korea dan kawan-kawannya itu membuat kita lupa membaca Alkitab. Ini juga menjadi satu persoalan bagi kaum muda. Ya, tapi dari tempat ini dari awal, kalau Anda memanggil saya sebagai Thai Pak gitu ya, saya mengingatkan di awal tahun ini, mari kita kembali. Anda boleh menonton film drama Korea dan kawan-kawannya, tapi yang menjadi utama adalah membaca kebenaran. Karena kebenaran itu akan mengubah, mendidik setiap kita. Baik, yang terakhir sebagai kesimpulan bagi kita dalam renungan ini yang singkat ini. Saya mau menegaskan kembali, kesimpulan kita adalah demikian. Kita baik dan akan terus baik karena ada kebaikan Allah dalam Yesus di dalam hidup setiap kita. Itu yang harus kita kenakan. Amin. Ya, ini yang perlu kita perjuangkan. Karena Paulus juga berkata bahwa perjuangkanlah atau kerjakanlah keselamatan itu dalam hidupmu. Inilah yang dimaksud. Jadi Tuhan sudah selamatkan kita. Tugas kita adalah kita menata hidup kita step by step atau dalam progres kita. Kita harus terus membaca, merenungkan kebenaran. Karena kita bisa baik karena ada kebaikan Allah. Bukan karena kita mengklaim kita ini baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menjalani tahun 2001 ini dengan semangat dan optimis karena Tuhan kita itu berdaulat. Satu kesimpulan, ya, karena ada pemeliharaan Allah kita akan berjalan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa dan menyerahkan kaum muda dan seluruh umat-Mu di GKJ Tambora ini ataupun mereka atau anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Baik kaum muda, jemaat umum, mari tangan Tuhan yang ajaib tetap memelihara, menuntun setiap kami agar kami memiliki keberanian atau optimis tetap boleh berjalan di tahun 2021 ini dengan optimis dan tetap memegang janji Tuhan. Karena itulah kekuatan bagi setiap kami. Berkati kaum muda yang bekerja dimanapun mereka berada, lindungi pelihara mereka. Terima kasih Tuhan, dengar seruan doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hambanya, dipakai lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Dan juga kiranya firman Tuhan yang disampaikan buat kita pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat setiap kita semuanya. Amin. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih untuk persekutuan kami Komisi Pemuda pada malam hari ini Tuhan, yang kami percaya bahwa di mana kami bersama-sama memuji Tuhan, di mana hati kami bersatu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Di sana Tuhan ada. Dan di sana Tuhan pasti memberkati setiap kami. Dan terima kasih Tuhan yang menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu, anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Terus ubahkan hidup kami, terus pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke teman-teman yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.